Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Agustian. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya ingin mempresentasikan pengelolaan keuangan negara. Nah, materi yang pertama itu adalah keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pasal 1 butir 1. Pengertian tersebut secara historis konseptual sebenarnya mengikuti rumusan pengertian keuangan negara yang pernah dihasilkan dalam seminar Indonesia tanggal 30 Agustus 5 September 1970 di Jakarta, yang sebelumnya dalam teori hukum keuangan negara pernah pula dikemukakan oleh Van der Kamp mengacu pada penjelasan undang-undang ini tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang menyatakan pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara, daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Nah, dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, materi selanjutnya yaitu perencanaan pengelolaan keuangan negara. Yang pertama itu ada RPJP. RPJP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang, merupakan perencanaan makropolitis berwawasan 20 tahun dan membuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, yaitu RPJM daerah, setiap 5 tahun sekali. Yang kedua itu RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang disebut RPJMD, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun. Nah, yang ketiga itu adalah RKP. RKP adalah Rencana Kerja Pemerintah. RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Nah, materi selanjutnya yaitu pelaksanaan pengelolaan
keuangan negara. Nah, yang pertama itu rancangan DPA SKPD adalah memuat rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap setahun, kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Yang kedua, proses verifikasi. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD, tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan melalui verifikasi rancangan DPA SKPD. Nah, yang ketiga yaitu DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan, kepala satuan kerja pengawasan daerah dan BPK paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal disahkan. DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Materi selanjutnya, penatausahaan pengelolaan keuangan negara. Penatausahaan pengelolaan keuangan negara merujuk pada proses pencatatan, pengendalian, dan pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola dana publik. Berikut beberapa poin penting dalam penatausahaan pengelolaan keuangan negara. Nah, yang pertama itu pencatatan transaksi. Semua transaksi keuangan negara, termasuk penerimaan dan pengeluaran dana, harus dicatat dengan cermat. Ini mencakup pembukuan pendapatan pajak, penerimaan lainnya, serta pengeluaran untuk berbagai program dan proyek. Nah, yang kedua itu ada pengendalian internal. Sistem pengendalian internal harus diterapkan untuk memastikan bahwa dana publik dikelola dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Ini melibatkan pengendalian seperti persetujuan anggaran, pemisahan tugas, dan audit internal. Nah, yang ketiga yaitu laporan keuangan. Pemerintah harus secara berkala menyusun laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan negara, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan catatan-catatan tambahan. Laporan ini harus akurat, transparan, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Nah, yang keempat itu ada audit eksternal. Badan audit eksternal independen biasanya bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, yang kelima, pertanggungjawaban. Pemerintah harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang jelas atas pengelolaan dana publik kepada masyarakat, legislatif, dan badan pengawas. Hal ini termasuk menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan, dan mengambil tindakan jika terjadi penyimpangan. Materi selanjutnya, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara adalah proses di mana pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan dana publik. Hal ini mencakup beberapa aspek. Nah, yang pertama itu ada transparansi. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang bagaimana dana publik digunakan. Ini termasuk penyusunan laporan keuangan yang akurat dan mempublikasikan agar dapat diakses oleh masyarakat. Nah, yang kedua itu ada akuntabilitas. Pemerintah harus bertanggung jawab atas penggunaan dana publik. Ini melibatkan pemeriksaan dan audit oleh badan independen
untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga itu ada pengawasan. Masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara. Mereka dapat mengawasi pemerintah, memberikan masukan, dan menuntut pertanggungjawaban jika ada penyimpangan. Nah, yang keempat, penegakan hukum. Jika terjadi penyalahgunaan dana publik, hukum harus ditegakkan dan pelaku harus diadili sesuai hukum yang berlaku. Materi selanjutnya, pengawasan pengelolaan keuangan negara. Pengawasan keuangan negara bila dilihat dan dikaitkan dengan penjelasan di atas mengenai pengawasan secara umum dan fungsi pengawasan, maka dapat ditafsirkan sebagai sebuah kegiatan yang berkaitan dengan anggaran negara, yang dimana pengawasannya adalah sebagai kegiatan yang menjamin agar seluruh pengumpulan penerimaan negara dan menyalurkan pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran. Pengawasan keuangan negara sebagian besar berkaitan dengan pengawasan anggaran. Namun, pengawasan keuangan negara sesungguhnya merupakan bagian integral dari pengurusan keuangan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, bila dikaitkan dengan daur anggaran, maka pengawasan keuangan negara meliputi tahap penyusunannya, tahap pelaksanaannya, maupun tahap pertanggungjawabannya. Materi selanjutnya, struktur utama dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, secara garis besar, struktur APBN adalah 1. Pendapatan negara dan hibah, 2. Belanja negara, 3. Keseimbangan primer, 4. Keseimbangan umum atau yang disebut surplus dan defisit anggaran. Yang kelima, pembiayaan anggaran. Nah, asumsi dasar makroekonomi sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Nah, asumsi dasar yang dimaksud di atas adalah yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua inflasi, dan yang ketiga tingkat bunga SPBN 3 bulan. Nah, yang keempat itu ada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, yang keenam, harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia, ICP, dan produksi lifting minyak atau lifting gas. Nah, struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut satu akun dalam beberapa hal. Isi dari satu akun sering disebut postur APBN. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan pengelolaan keuangan negara adalah aspek penting dalam pemerintahan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan publik. Nah, jadi ada beberapa kesimpulan mengenai pengelolaan keuangan negara. Nah, yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan negara yang baik memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Pemerintah harus secara jelas mengungkapkan penggunaan dana publik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah, yang kedua, perencanaan dan anggaran. Rencana anggaran yang matang adalah landasan dari pengelolaan keuangan negara yang efektif. Pembuatan anggaran yang tepat dapat membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi prioritas publik. Nah, yang ketiga itu ada pengendalian pengeluaran. Pengendalian pengeluaran pemerintah adalah aspek kunci dalam menjaga defisit fiskal yang terkendali.
membatasi pengeluaran yang tidak perlu, dan pengelola utang secara bijak dapat mencegah krisis keuangan. Nah, yang keempat itu ada pendekatan dan pajak. Yang keempat itu ada pendapatan dan pajak. Pendapatan negara harus mencukupi untuk membiayai program-program dan layanan publik. Pajak yang adil dan efisien adalah salah satu sumber pendapatan utama. Yang kelima itu ada investasi infrastruktur. Pengelolaan keuangan negara yang baik juga mencakup investasi dalam infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan daya saing negara. Yang keenam itu ada pelatihan dan kapasitas. Sumber daya manusia yang terampil dalam bidang keuangan publik sangat penting. Pemerintah harus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara. Yang ketujuh itu ada pengawasan dan audit. Proses pengawasan dan audit independen sangat penting untuk memastikan integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Ini juga membantu dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi. Yang kedelapan itu ada stabilitas ekonomi. Pengelolaan keuangan negara yang baik dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pembangunan jangka panjang. Nah, jadi kesimpulannya, pengelolaan keuangan negara yang efektif adalah prasyarat bagi pemerintah untuk memenuhi tugasnya dalam menyediakan layanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas fiskal. Keberhasilan pengelolaan keuangan negara sangat bergantung pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang bijak.